kalau kita lihat kemarin kan sebenarnya kan di ketiga ini bisa masing-masing. Apa ini mungkin berkaitan ada rencana koalisi di putaran kedua barangkali, sehingga tidak saling menyerang. Itu salah satu bisa. Yang kedua, keduanya juga sedang bersaing untuk memperoleh, katakanlah untuk bersaing masuk putaran kedua kan gitu. Iya. Keduanya. Jadi itu di satu sisi, sehingga mereka tahu bahwa yang paling baik adalah mengambil skor dari pihak yang sedang leading. Karena kalau 02 sebagian suaranya diambil oleh 01, sebagian diambil oleh 03, maka peluang putaran kedua menjadi lebih besar kan? Iya. Artinya peluang putaran satu menjadi lebih kecil. Dengan cara diserang secara bersama-sama, diharapkan itu terjadi. Jadi itu yang Tapi itu apa enggak strategi yang salah juga ya? Karena kan kalau artinya kalau bisa kita ambil sendiri, kenapa harus kita bagi dua? Kan gitu semua dalam politik ya. Ya. Harusnya kan dari 02 itu diambil aja semua sama Anies, sama 03 misalnya atau 01, atau sebagi-bagi. Bagi-bagi ini kan akhirnya kalau kita lihat, loh siapa yang diuntungkan kan gitu. Ya bisa seperti itu, tapi bisa juga begini Bang, menjadikan 02 musuh bersama. Dan itu akan memungkinkan pemilih 02 itu menjadi banyak yang ragu-ragu atau bisa berubah kan? Iya. Nah, tapi kan tidak tahu berubahnya mau kemana, begitu. Kalau saya perhatikan migrasi suara di analisis dari November ke Desember, itu yang terjadi adalah suara Ganjar cenderung turun, dan itu terjadi sejak Oktober ketika Pak Prabowo dan Gibran diumumkan. Kemudian suara Prabowo naik, suara Amin juga naik dikit-dikit naik. Artinya apa itu? Artinya ada perpindahan suara dari Ganjar. Iya, ke Prabowo. Nah, dari mana nih suaranya? Kalau kita analisis, dari Ganjar banyak ke Prabowo. Kenapa? Ada pemilih Jokowi yang berhasil dibujuk Jokowi, yang bukan PDIP, pindah ke Prabowo. Karena itu dianggap proksinya Jokowi atau perwakilan Jokowi. Saat yang sama, sejumlah pemilih Prabowo yang tidak suka dengan Jokowi, yang masih berada di situ, itu pelan-pelan pindah ke Anies. Nah, jadi dua kandidat ini menyerang keduanya dengan target berbeda, dengan target pemilih yang berbeda. Iya. Karena itu masuk akal strategi mereka menyerang sama-sama. Karena kalau Amin menyerang Prabowo di debat itu, diharapkan pemilih yang tadinya masih ragu-ragu di Prabowo pindah ke sini, pindah ke Anies. Bagi 03, mereka ingin menghentikan, bahkan kalau bisa mengembalikan para pemilih, terutama yang PDIP yang sebagian pindah ke Prabowo itu balik. Jadi memang targetnya papan targetnya beda. Karena itu dengan menyerang bersama, mereka sebetulnya menyerang dua kolam yang berbeda, sehingga muntahannya itu akan berbeda. Tapi kan begini, sudah dari 4 kali debat ini kan menunjukkan justru ketika 03 menyerang 02, ya Ganjar ini menyerang 02 kan sudah terbukti bahwa suara dia semakin menurun kan, yang migrasi ke 02 kan. Ya, tetapi penurunan suara Ganjar itu sangat lambat sejak November. Penurunan suara Ganjar itu kalau dipergerakan di survei drastis dari Oktober ke November. Ketika Prabowo Gibran diumumkan, nah itu suara Ganjar turun drastis dari sekitar 36 menjadi 22, 23 atau 24. Sebaliknya suara Prabowo naik dari 35-36 pada Oktober menjadi 46 di November.
Sedangkan dari November ke Desember dan Januari itu hanya terjadi penurunan 1-2%, dan kenaikan Prabowo sekitar 1,5%, gitu. Demikian juga dengan pergerakan dari pemilih Prabowo ke Anies. Itu melambat sejak terutama November, Desember, dan Januari. Iya. Jadi itu berarti sebetulnya debat itu bagi Ganjar mungkin berpengaruh negatif, tapi tidak sangat signifikan dampaknya, begitu. Nah, memang secara keseluruhan, ini berdasarkan data yang saya punya sampai dengan pasca debat ketiga ya Bang ya, Iya. terlihat bahwa memang debat tidak berpengaruh banyak terhadap naik turunnya elektabilitas. Dan memang menurut teori secara umum, menurut riset di berbagai negara secara umum, memang debat itu tidak terlalu menaikkan signifikan atau menurunkan secara signifikan, kecuali kalau ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh kandidat. Nah, hitung-hitungan kami yang di survei yang barusan saya rilis itu terlihat bahwa secara umum pasca debat ketiga itu ada 11,2% yang menyatakan pilihannya berubah setelah menonton debat. Tapi kalau kita breakdown lagi, yang 11,2% ini, 18%-nya ada di pemilih Anies. Sekitar 9,9, katakanlah 10% ada di pemilih Prabowo. Sekitar 8%-an ada di pemilih Ganjar yang berubah ini. Itu artinya apa? 18% dari pemilih Anies. Pemilih Anies kan sekitar 23%. 18% dari 23% sekitar 4%-an dari pemilih Pindah. Prabowo sekitar 10% dari 45%-an, 46, 47, berarti 4,7%, hampir 5%. Pindah juga. Ganjar sekitar 8%-an dari pemilih Ganjar. Mirip sama Anies, pemilih Ganjar katakanlah dibulatkan 22 pada Januari itu. Ya sekitar 4%-an juga. Apa itu artinya? Perpindahan orang yang merubah pilihannya pasca debat itu ada cukup banyak, 11%. Tapi begitu kita distribusinya ada di semua calon. Apa itu artinya? Dan hampir sama angkanya. Hampir sama angkanya. Secara ini ya, secara keseluruhan kalau dilihat dari jumlah pemilih. Itu artinya ada yang pindah dari Prabowo ke Anies mungkin ya. Tapi ada juga yang pindah dari Anies ke Prabowo. Atau dari Prabowo ke Ganjar, ada juga sebagian pindah dari Ganjar ke Prabowo. Apa hasilnya? Cancel out kan? Draw. Kosong-kosong jadinya. Maka kita melihat setelah 3 kali debat, angka untuk Prabowo ya ada naik, tapi 1,4% aja naiknya. Angka untuk Anies ada naik, naiknya hampir 2%. Angka untuk Ganjar turun, tapi turunnya sekitar 2%-an juga. Gitu. Jadi debat tidak bisa dijadikan sebagai pelaku utama yang menyebabkan naik turunnya suara kandidat selama 2 bulan terakhir. Kenapa? Karena selama 2 bulan terakhir itu kan kampanye dan debat hanya salah satunya. Jadi ada faktor lain, misalnya pergerakan kandidat di setiap daerah, bisa juga pergerakan kandidat dalam arti partainya, bisa juga alat sosialisasinya, relawan, bisa juga faktor-faktor lain yang ada gerakan dari yang dianggap dari kan ada tuduhan-tuduhan birokrasi tidak netral segala macam ya. Nah, semua itu kemudian berjalin berkelindan dan itu terlihat belum membuat peta pertarungan berubah drastis selama 2 bulan terakhir kampanye itu.